adik-adik. Halo, kali ini siapa yang udah siap buat puji Tuhan? Wah, aku yakin udah siap semua nih Kak Frisela. Udah siap ya Kak Monik ya. Kali ini bareng Kak Frisela dan Kak Monik. jangan lupa Kak, pemain musik kita ada Kak. Ada Kak Jenna. Kak Jenna, halo Kak. Oh, senang sekali bisa ibadah lagi hari Minggu Kak Frisela. Iya dong Kak Monik. Aku udah gak sabar nih mau puji Tuhan Kak. Oh iya, kalau gitu apa lagu pertama kita nih Kak Frisela? Kalau gitu kita mau kasih lagu yang ada love-love-nya Kak. Ada love-love-nya. Iya, coba Kak Monik mau tanya, siapa yang sayang sama Tuhan Yesus? Aku. Oh, aku juga. Kalau gitu kita mau nyanyi lagu yang ada Love in Jesus. Ya, apa tuh Kak Frisela? Kayak apa ya lagunya? Coba Kak Janet dikasih nadanya sedikit. Wah, yang tahu nih di rumah lagunya. juga udah pada nebak-nebak terus Kak. Iya, kita akan nyanyi I love you Jesus. Oke, semuanya bangkit berdiri dulu ya. Oke. Nah, sudah siap semuanya? Siap Kak. Oke, kita akan mulai bernyanyi. Ayo Kak Janet. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Think about in my heart. Deep down in my heart. Lagi. Deep down in my heart. Oke, sekarang kita sudah memuji Tuhan. Waktunya apa nih sekarang Kak Frisela? Biasanya kalau sekolah minggu Kak, habis pujian itu kita mau doa pembuka dulu Kak. Oh iya benar, Kak Monik hampir lupa. Sekarang kita mau doa dulu. Jangan lupa lipat tangannya, tutup matanya, dan kita mau bernyanyi. Kita akan nyanyi lagu Bapakku Datang Padamu. Ayo Kak Janet, kita mulai. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita bernyanyi bersama-sama. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Sekali lagi, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sebentar lagi kami mau memulai kebaktian kami. Tuhan yang pimpin dari awal hingga selesai. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Wah, tadi udah doa, sekarang siapa yang masih semangat buat puji Tuhan? Aku dong. Wah, Kak Monik juga masih semangat. Sekarang kita mau nyanyi lagu. Ini biasanya favoritnya adik-adik loh, Kak. Oh gitu? Iya. Nah, coba Kak Visela kasih ide dulu dong, kasih petunjuknya sedikit. Petunjuknya ya, Iya. lagunya tuh gini. Pakai jempol. Pakai jempol nih. Wah, adik-adik ada yang tahu nggak lagu apa itu? Kira-kira ada yang tahu gak ya? Wah, jawabannya pada bener, Kak. Iya. Kita mau nyanyi lagu Dalam Nama Yesus. Betul sekali. Kak Janet, yuk. Oke, yuk adik-adik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada. Sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Haleluya. dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus. ada kemenangan. Oke. Tadi dalam nama Yesus ada kemenangan, Kak. Biasanya benar kita dong. bisa menang kalau kita rajin apa, Kak? Rajin apa kira-kira ya? Kira-kira adik-adik harus rajin apa ayo kalau di sekolah minggu selain puji Tuhan? Oh, itu sudah. Jadi sekarang kita mau Berdoa juga sudah tadi ya. kira-kira kurang apa ya, Kak ya? Kita harus dengerin firman dulu, Kak Visela. Betul banget, Kak Moni. Iya, adik-adik pasti sudah siap ya mendengar firman Tuhan? Iya dong, semuanya bangkit berdiri. Dari tadi juga bangkit berdiri ya, Kak? Iya, sudah berdiri, Kak. Tenang saja. Oke, kalau gitu sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kasih sikap doa yang baik, yang bagus. Karena kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi kita bilang firman Tuhan, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku, Yesus tolong. Sekali lagi bilang Tuhan Yesus tolong aku Tuhan, Yesus tolong padaku. Adik-adik semua lipat tangan, tutup matanya, ikuti Kak Frisela berdoa.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Engkau telah pimpin kami dalam pujian. Terimalah pujian kami agar dapat menyenangkan hatimu. Sekarang kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Urapi Kak Yohanes yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, ketemu lagi nih sama aku. Aku siapa namanya? Ada yang inget gak? Ada suara yang inget kayaknya ya. Aku kenalin diri lagi deh. Nama aku Kak Yoyo, biasanya dipanggilnya Kak Yoyo. Nama panjangnya Kak Yohanes adik-adik. Hari ini aku mau ajak adik-adik dengerin firman yang bagus banget. Bagus banget adik-adik. Tadi pujiannya seru. Terus nanti ada aktivitas juga yang keren banget. Keren banget. Tapi kali ini kita mau denger firman. Jadi adik-adik harus duduk yang manis, dengerin firmannya baik-baik. Karena Tuhan Yesus mau ngomong nih sama kita semua lewat firman ini. Ya adik-adik? Oke, kakak mau cerita tapi sebelumnya mau nanya. Adik-adik ada yang inget gak? Minggu lalu kita cerita tentang siapa? Yang ada rame-rame terus ada satu bapak ajak makan. Ingat gak adik-adik? Bapaknya namanya siapa? Oke, aku dengar ada yang inget nih. Bapaknya namanya Bapak Yusuf. Wow, aku ada gambarnya nih adik-adik. Ini dia Pak Yusufnya tuh adik-adik ya. Pak Yusufnya seneng banget karena dia kedatangan tamu spesial. Yaitu tamu spesialnya adalah saudaranya Pak Yusuf sendiri sebenarnya. Yang datang untuk membeli gandum ke Mesir. Nah, Pak Yusuf ini karena sangat senang kemarin ajak makan semua saudara-saudaranya. Ya, Pak Yusuf ajak makan dan dia bilang, besok pokoknya nanti gandumnya disiapin, tinggal dibawa pulang. Pokoknya sekarang makan dulu semuanya. Gitu katanya, seneng banget ya adik-adik ya. Karena dia ketemu sama seluruh saudaranya dan termasuk yang paling kecil yang namanya Benyamin adik-adik. Ya, oke. Nah besok paginya Pak Yusuf langsung bilangin ke semua pesuruhnya, ayo siapin tuh. Tuh lihat adik-adik bawa apa tuh. Ini bawa gandum, banyak banget ya adik-adik ya. Disuruh bawa yang banyak. Biar nanti saudara-saudaranya pulang bawa banyak dan gak kelaparan lagi. Tapi saudara-saudaranya tahu gak adik-adik? Itu Pak Yusuf. Belum tahu. Saudara-saudaranya belum tahu bahwa ini itu Pak Yusuf. Saudaranya sampai bingung. Kok baik banget ya? Kita dikasih makan. Terus kita disuruh disiapin gandum-gandumnya yang banyak. Wah. Mereka semua nggak tahu Pak Yusuf emang baik ya. Kayak cerita minggu lalu. Dibalasnya kejahatan dengan kebaikan adik-adik. Nah Pak Yusuf begitu siapin tapi dia ngomong ke pegawainya. Ke salah satu pegawainya. Kepala pegawai. Dia bilang, nanti di dalam karung itu kamu masukin uang. Ya, satu-satu dimasukin uang. Tapi jangan lupa simpen satu karung ditaruh piala yang biasa buat minum aku. Jadi piala ini selipin di sana karena aku mau uji nih saudara-saudara aku nih. Ya pokoknya lakuin aja lah, lakuin. Akhirnya semuanya lakuin. Disiapin gandum-gandumnya dan juga tadi udah disiapin semua, dimasukin, ada yang dimasukin uang gitu ya. Dan ada karung yang dimasukin piala emas, piala perak adik-adik. Ya, nah setelah pagi selesai, saudara-saudaranya langsung dibilangin Yusuf, udah kalian udah boleh pulang ke negeri kalian, kembali ke ayah kalian. Saat mereka kembali, wah mereka udah, waduh kita bawa makanan banyak nih, papa pasti seneng, ayah pasti seneng nih ya. Dia lagi pulang, tiba-tiba tahu nggak apa yang terjadi? Pak Yusuf tiba-tiba panggil nih, hei kamu, pegawaiku, kamu langsung kejar mereka karena aku mau memeriksa satu-satu isi karungnya itu ada apa. Karena
pialaku yang perak biasa buat minum itu hilang. Bilang gitu ke mereka, ya. Oke, padahal karyawannya udah tahu Pak Yusuf yang suruh selipin. Ya adik-adik ya. Terus mereka langsung dikejar sama pegawainya ini. Keuber gak ya adik-adik? Kita lihat ya. Ternyata mereka semua terkejar adik-adik. Pegawainya Perdana Menteri Yusuf, yang dimana saudaranya belum tahu ya adik-adik itu Yusuf, itu berhasil mengejar saudara-saudaranya yang lagi jalan pulang. Dan mereka semua dibukain nih, tuh lihat tuh. Semua yang tadinya udah ditutup, udah di packing, udah dinaikin ke keledai-keledainya, ini disuruh buka. Karena kata pelayannya, Perdana Menteri kehilangan piala perak yang biasa dipakai untuk minum. Nah, aku mau periksa satu-satu. Terus langsung adik-adik, saudara-saudaranya langsung kaget. Masa? Siapa yang ambil? Nggak mungkin Tuan, kita nggak mungkin ambil. Karena kemarin aja waktu kita dapat waktu di karung itu ada uang, kita nggak ambil loh. Kita simpen dan kita kembalikan lagi. Masa kali ini kita berani ambil piala minumnya Perdana Menteri? Nggak mungkin Tuan. Dan aku mau bacain satu ayat nih adik-adik. Dan saudara-saudaranya itu ngomong. Kita buka ya Alkitabnya sama-sama. Yang belum bisa buka Alkitab, minta tolong mama atau papahnya, atau dengerin kakak aja nggak apa-apa ya. Kalau yang udah bisa, kita buka Alkitabnya ya. Kita buka di Kejadian 44 ayat yang ke-9 adik-adik. Ayo siapin Alkitabnya. Ayat 44 ayat ke-9. Udah? Kejadian ya. Kita baca sama-sama. Jadi saudara-saudaranya itu bilang apa ya? Pada siapa dari hamba-hambamu yang kedapatan piala itu, biarlah ia mati katanya. Juga kami akan menjadi budak tuanku. Jadi katanya kalau benar nih di dalam karung-karung itu kedapatan ada piala perak yang tadi, yang biasa buat minumnya Pak Yusuf, biarlah orang itu mati dan kita jadi budak semuanya. Tapi kata pelayannya, enggak usah kayak gitu. Pokoknya yang di mana di karung itu kedapatan, dia akan menjadi hambanya Perdana Menteri. Kalau gitu langsung aja kita periksa satu-satu. Adik-adik, yuk kita sama-sama bantuin periksa ya. Coba kita lihat nih, Wah, aku punya karungnya nih. Karung, di dalamnya diliatin satu-satu. Ada nggak ya? Nggak ada yang ini. Diliatin satu-satu, banyak banget ya karungnya. Sampai akhirnya yang terakhir adik-adik. Dilihat nih ya, di dalam karungnya. Aku angkat lagi nih. Tuh, dalam karungnya. Dilihat. Ternyata adik-adik. Ternyata ada piala yang biasa buat minumnya Pak Yusuf. Wah, mereka semua kaget. Mereka semua langsung gak berani lagi. Ngomong apa juga gak bisa. Dan katanya, ya udah kalian semua pulang. Pokoknya yang di karung ini siapa punya, ikut saya. Tapi saudara-saudaranya semuanya gak mau adik-adik. Semuanya mau balik. Mau ngomong sama Perdana Menteri bahwa mereka gak tahu kenapa bisa ada di tempatnya mereka. Akhirnya mereka semua balik. Tuh, semuanya mukanya gimana? Tadi yang mukanya habis makan seneng-seneng. Sekarang mukanya cemberut adik-adik. Gimana ya? Semua takut tuh adik-adik. Gimana ya? Saat ketemu Pak Yusuf, semuanya langsung sujud. Langsung semuanya beri hormat. Nggak ada yang bisa ngomong apa-apa lagi. Nggak berani lagi adik-adik. Semuanya langsung diem, sujud. Yusuf bilang, loh ini kenapa yang balik rame banget gitu ya. Nah, siapa yang kedapatan itu yang menjadi hambaku. Nggak usah semuanya, yang lain pulang aja. Cuman satu aja, yang siapa di dalam karungnya kedapatan, itu akan jadi hambaku. Terus salah satu dari kakaknya yang paling tua, itu dia langsung sujud. Tadi udah disuruh berdiri, dia sujud. Dia bilang, Pak Perdana Menteri, dia belum tahu ya, ini Yusuf ya, dia sujud. Aku gak mungkin kembali ke ayahku. Karena dia ceritain adik-adik. Karena sebelumnya
kami itu tidak boleh membawa si yang paling kecil, namanya siapa? Benyamin. Gak boleh bawa Benyamin ini untuk ke negeri Mesir, gak boleh. Tapi karena gandum sudah habis, akhirnya ayah kami kasih Benyamin untuk ikut kami. Dan dulu ayah kami pernah kehilangan seorang anak. Dan pasti kalau ayah kami sampai kehilangan Benyamin, itu pasti dia sedih banget. Gak bisa, kita gak bisa balik. Kalau boleh, Pak Yusuf katanya, saya aja yang jadi penggantinya Benyamin. Biar saya yang dihukum, biar saya yang jadi budak. Benyamin boleh pulang, katanya gitu. Yusuf mendengar itu, dia langsung, sebenarnya itu adalah cobaan dari si Yusuf kepada kakak-kakaknya. Dia pengen tahu adik-adik bahwa kakak-kakaknya sudah berubah belum. Sayang nggak nih sama adik yang paling kecil yang namanya Benyamin ini. Karena dulu Yusuf itu nggak disayang sama kakak-kakaknya. Ternyata kakaknya semuanya sudah berubah adik-adik. Semuanya saling menyayangi, semuanya nggak mau lagi mengorbankan satu sama lain. Mereka mau bersama-sama. Dan Yusuf langsung, tadinya mukanya pada gimana? Aduh gimana nih, pada takut ya adik-adik ya, mukanya serem. Takut banget. Sekarang Yusuf langsung datengin mereka dengan senyum. Tuh dia tuh, senyum ya, seneng banget ya. Mereka semua akhirnya berkumpul kembali dan Yusuf bilang bahwa aku adalah siapa adik-adik? Saudara kamu yang namanya Yusuf. Dan mereka semua gembira banget adik-adik begitu tahu ternyata Yusuf masih hidup. Dan Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir. Dan Yusuf langsung perintahin. Udah sekarang kamu pulang jemput ayah untuk ke tanah Mesir. Kita nanti tinggal di Goshen. Aku akan minta nanti ke Raja Firaun. Ya, kalian semuanya datang. Nah, firman kakak sampai sini adik-adik. Keren banget ya adik-adik, saudara-saudaranya Yusuf. Itu juga kayak kita loh adik-adik. Kita yang kadang-kadang itu masih lakuin kesalahan. Masih gak mau nurut sama mama. Masih kalau disuruh belajar males. Masih melakukan banyak banget kesalahan. Kita harus minta ampun sama Tuhan. Kita harus janji gak mau ngulangin lagi. Kalau kita bisa gak ngulangin lagi, Tuhan udah siapin adik-adik berkatnya buat kita semua. Nah, sampai sini firman kakak, kita mau berdoa dan kita mau bilang sama Tuhan, kita mau tidak melakukan kesalahan lagi. Yang kemarin-kemarin masih kita lakukan. Yuk, adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan firman-Mu. Tuhan, ajar kami untuk melakukan perintah-Mu. Dan kami mau tidak melakukan kesalahan lagi. Tuhan ampuni dan pimpin kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ketemu dengan Kak Febri. Tadi kan kita udah pujian, udah dengerin firman juga. Terus sekarang kita mau ngapain ya? Aktivitas. Tapi sebelum aktivitas, kita mau nulis buat catatan sekolah dulu. Nah, siapkan Alkitab, siapin buku catatan, sama pulpen buat mencatat. Nah, sekarang kita catat tanggalnya dulu ya. Tanggalnya 31 Januari 2021. Terus judulnya Piala yang Hilang Telah Kembali. Kakak ulangin sekali lagi ya.
piala yang hilang telah kembali. Lalu bahannya adalah Kejadian 44. Sekali lagi kakak ulangin ya, Kejadian 44. Lalu ayat hafalan buat hari ini dari Roma 6 ayat 12. Sekali lagi kakak ulangin ya, Roma 6 ayat 12. Yuk, kita udah siap-siapin ayat kitabnya ya. Lalu kita baca Roma 6 ayat 12. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Oke, nah sekarang kita mulai aktivitasnya ya. Adik-adik, siapkan 2 gelas kertas, boleh dari manapun, sama 1 gulung kertas dari dalam tisu. Nah, dari 2 gelas tadi, yang 1 disimpan taruh di meja aja, jangan diapa-apain. Yang 1 lagi kalian gunting, terus buka kayak begini. Yang bawahnya jangan dibuang ya, buat dasarnya soalnya. Nah, nanti jadinya kayak gini nih. Keren kan? Nanti ditulisin ayat hafalannya tadi, ya Roma 6 ayat 12 itu. Nah, dari kertas tadi yang udah dibuka, kalian jiplak di kertas putih. Lalu setelah dijiplak, digunting. Nah, nanti kalian tulis Roma 6 ayat 12. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Nah, abis itu, tadi kan kertasnya putih tuh, kalian warna-warnain. Terus dikasih payat-payat atau dikasih glitter. Nanti kalau udah jadi, kalian tempelin di kertas yang gelas kosong. Nah, nanti kalau udah ditempel dari gulungan tisu tadi, kalian belah 2 pakai gunting, terus digulung. Bagian atasnya lebih kecil ya. Kalau sudah digulung, terus dilem, biarin gak lepas-lepas. Lalu, habis itu tempel ke bagian bawah gelas tadi. Udah tempel kayak gini. Nah, tadi kan kalian pas gunting yang ini ada bawahnya ya. Nanti setelah selesai itu ditempel jadi seperti ini. Nah, jadi deh seperti ini. Nanti kalau udah selesai, adik-adik bikinnya, di-upload, di-foto dulu minta mapi-mapinya buat bantuin foto. Lalu di-upload ke Instagram @tabernacle.family.junior. Lalu dipasang hashtag aktivitas TFJ. Pakai V ya aktivitasnya. Nah, nanti kalau udah selesai, jangan lupa diupload. Dadah adik-adik.